Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya Dr. Dalman MPD dalam acara untuk membahas masalah stunting ya. Saudara, terutama para remaja di seluruh Indonesia, kita saat ini harus betul-betul mampu untuk memahami masalah stunting yang ada di Indonesia. Jangan sampai para remaja nantinya tidak memahami apa itu stunting dan akibat dari stunting yang sekarang ini merupakan salah satu program pemerintah yang sangat dicari solusinya agar setiap tahunnya bisa menurun ya stunting di Indonesia ini. Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa stunting di Indonesia pada tahun 2021 itu sebetulnya sudah menjadi 24,4% ya, berarti menurun daripada tahun-tahun sebelumnya. Jika kita lihat pada tahun 2019 itu jumlah stunting kita ada di atas 27,7%. Jadi itu kalau kita lihat rata-rata per tahunnya itu sekitar 1,6% ya. Nah, oleh sebab itu saudara, saya kira kita tidak boleh ya terlalu terlena di dalam permasalahan stunting ini dan jangan kita abaikan ya, karena masalah sepele mungkin bagi Anda, tapi sebetulnya ini masalah berat bagi bangsa Indonesia. Apalagi kalau stunting ini menjadi meningkat, angka stuntingnya ya. Nah, ini dampaknya ke depannya Indonesia memiliki generasi yang sangat ya tidak diharapkan begitu, karena nanti generasi stunting ini generasinya pendek-pendek dan bahkan kurang cerdas gitu, karena yang dimaksud dengan stunting itu sendiri adalah ya di mana kondisi tubuh dari si balita sebetulnya itu ini mengalami perkembangan yang tidak wajar, perkembangan yang tidak normal ya, seperti teman-teman seusianya begitu, karena perkembangan fisiknya itu terlihat sekali sangat kerdil dan pendek, bahkan ada yang itu kurus ya, kurus kering badannya, dan juga bahkan ya perkembangan aspek kognitifnya pun akan rendah gitu. Jadi kecerdasannya sangat rendah. Nah, ini membuat generasi penerus bangsa kita ya tidak unggul begitu. Akibatnya nanti kalau generasi kita tidak unggul, siapa pengganti pemimpin-pemimpin bangsa yang kita harapkan begitu ya? Dan siapa yang akan mengelola bangsa ini dengan baik kalau ya generasi kita tidak unggul, karena banyak dihuni oleh ya orang-orang stunting begitu. Nah, oleh sebab itu saudara, dari sejak dinilah kita sudah harus memahami stunting dan bahkan kita harus memerangi stunting di Indonesia ini. Saudara, tentu saja bagi para remaja khususnya, stunting ini memang berat ya permasalahannya. Hanya namanya sepele, tetapi permasalahannya sangat berat, saudara. Ya, karena nanti apabila Anda memiliki keluarga, Anda menikah begitu ya, bagi saudara yang masih remaja dan masih lajang belum menikah, nah ini Anda harus mulai untuk merencanakan kehidupan Anda. Jadi Anda harus berencana di dalam kehidupan Anda ya. Jadilah generasi berencana, genre ya. Generasi berencana itu merencanakan bahwa nanti masa depan Anda akan lebih baik apabila pendidikan Anda itu tinggi ya. Kemudian kesehatan Anda juga baik dan ekonomi Anda juga baik dan terjaga ya. Nah, dari tiga faktor ini, saudara, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi ini sangat menentukan apakah nanti Anda akan menjadi
orang yang hidupnya bahagia, sejahtera ya, ataupun tidak. Bahkan kalau Anda memahami tentang pentingnya pendidikan, kemudian juga kesehatan dan ekonomi, tentu saja masalah stunting ini juga tidak akan muncul ya, karena Anda pasti menginginkan keluarga Anda yang terbaik begitu. Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan pula Anda cepat-cepat menikah ya, karena remaja kalau cepat menikah itu nanti berbahaya sebetulnya. Termasuk bahayanya diperoleh ataupun dialami oleh ibu dan anaknya. Ya, kenapa? Ya, karena kalau pernikahan dini atau perkawinan usia anak itu, saudara, itu karena reproduksinya masih belum stabil ya, masih labil, maka banyak nanti mengalami pendarahan ketika melahirkan dan akibatnya meninggal dunia ya. Bahkan nanti si ibu belum bisa mengurus anaknya dengan baik, sehingga nanti anaknya tidak terawat dengan baik, termasuk asupan gizinya ya, karena si ibu malas menyusui anak tersebut, kemudian juga tidak diberi asupan yang cukup gizi, akibatnya anaknya menjadi stunting ya. Nah, stunting itu tadi seperti yang saya katakan di awal, stunting itu adalah ya kondisi seseorang anak balita tentunya ya 0 sampai 5 tahun itu mengalami perkembangan ya fisik yang kurang wajar gitu, tidak normal, saudara. Ya, jadi dia terlihat sekali kerdil, kemudian pendek ya, dan bahkan ya dari segi kecerdasannya mereka tidak cerdas. Ya, berarti bagaimana kita menginginkan generasi penerus kita menjadi generasi yang unggul begitu untuk mensukseskan kehidupan bangsa kita yang lebih baik dan bangsa Indonesia menjadi berjaya begitu. Nah, oleh sebab itu, saudara, tentu saja masalah stunting ini bukan masalah dokter, bukan masalah ya para tenaga medis ya, kesehatan, kemudian bidan, perawat dan sebagainya, tetapi masalah kita semua. Ya, termasuk dari pemerintah, kemudian masyarakat, keluarga, ya Anda sebagai remaja ya, mahasiswa, siswa, ya kalau di perguruan tinggi dosen, karyawannya, termasuk pimpinannya, dan juga di sekolah ada guru, ada kepala sekolah, dan juga karyawannya. Nah, ini semua, saudara, untuk masalah stunting ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita edukasikan, kita sosialisasikan masalah stunting ini kepada masyarakat, khususnya pada keluarga kita sendiri ya, agar keluarga kita terhindar dari stunting. Termasuk juga ya masyarakat di sekitar tempat tinggal kita dan bahkan ya orang-orang terdekat kita. Kalau mahasiswa tentu saja ya sama temannya saling mengingatkan agar nanti kalau memiliki keluarga, kemudian memiliki anak, anaknya harus dirawat dengan baik sehingga terhindar dari stunting. Saudara, sebetulnya masalah stunting ini masalah yang disebabkan oleh sosial ekonomi ya, karena sosial ekonominya rendah itu tentu saja tidak mampu untuk memberikan asupan gizi yang baik untuk balitanya, untuk ya janin yang ada dalam kandungannya, termasuk ya ketika dilahirkan bayi yang dikandungnya itu juga memerlukan asupan gizi yang maksimal sehingga mereka nanti juga akan tumbuh dan berkembang dengan normal ya, dan mereka akan cerdas secara kognitifnya. Oleh sebab itu, saudara, saya kira masalah stunting ini juga ya masalah ketika ibu itu hamil. Nah, ketika ibu itu hamil, ibu ini harus ya betul-betul sering ya mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, asupan-asupan yang bergizi, termasuk ya minum susu ibu hamil begitu ya. Nah, tapi itu tadi kembali lagi kepada yang namakan ekonominya tadi. Kalau ekonominya rendah ya bagaimana Anda mau membeli susu ya, membeli beras pun 1 kilo dalam sehari ya tidak bisa misalnya itu ya. Nah, oleh sebab itu kalau Anda pendidikannya tinggi tadi itu, Anda sehat, kemudian ekonomi Anda baik, saya yakin Anda bisa menjaga dan mengontrol keluarga Anda juga dengan baik. Ini bukan hanya tugas seorang calon ibu rumah tangga saja ya, tetapi bapaknya juga
ya ayahnya juga itu harus memperhatikan ya calon istri, memperhatikan istrinya nanti ya, juga kandungan istrinya. Jadi jadilah bapak yang siaga ya, selalu siaga terhadap ya perkembangan janin yang dikandung oleh istrinya, kemudian nanti perkembangan bayi yang dilahir hingga dia berusia 5 tahun dan seterusnya juga, saudara, meskipun sudah tidak balita lagi, supaya perkembangannya bagus ya harus memiliki asupan yang baik pula sehingga nanti kita betul-betul mendapatkan generasi emas, generasi gemilang, generasi yang penuh dengan prestasi ya, unggul berarti. Nah, ini saudara, mari kita sama-sama memerangi stunting yang ada di daerah kita masing-masing ya, di Indonesia ini pada umumnya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan generasi yang terbaik untuk masa depan bangsa ini, generasi masa depan yang berjaya tentunya ya. Nah, oleh sebab itu saudara, perlu Anda ketahui ya, kalau di Indonesia ini banyak yang stunting, saya yakin nanti ketika mereka dewasa mereka akan sakit-sakitan, kemudian juga ya kecerdasannya memang rendah ya, mereka tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik ya, tugas negara tentunya ya, atau tugas rumah tangga, bahkan mereka tidak mampu untuk melakukannya karena ya mereka sangat rendah dari segi kognitifnya dan juga ya dari segi fisiknya mereka memang sangat kerdil dan pendek tadi itu ya. Oleh sebab itu sekali lagi jangan sampai anak-anak kita, anak-anak Anda, para remaja ya, nanti kalau Anda sudah berkeluarga jangan sampai memiliki anak yang kerdil, anak yang pendek, kemudian jangan sampai pula anaknya tidak cerdas begitu ya. Nah, oleh sebab itu kuncinya ayo sekarang tingkatkan ya kualitas pendidikan Anda, kemudian juga tingkatkan kesehatan Anda ya, kualitas kesehatannya, dan juga tingkatkan kualitas ekonomi Anda. Apalagi Anda saat ini masuk di era revolusi industri 4.0. Nah, orang lain di negeri sana itu sudah masuk era revolusi industri 5.0. Tapi tidak apa-apa, kita tertinggal ya, daripada kita tidak sama sekali nanti kita kejar ketertinggalan itu ya. Nah, apalagi berarti kita harus ini menguasai teknologi informasi. Dengan menguasai teknologi informasi itu, saudara, insya Allah Anda bisa bersaing dengan teman-teman dari luar sana. Anda bisa juga memiliki ekonomi yang layak ya, dengan menggunakan HP Android itu. Anda tidak hanya memasarkan produk Anda jika Anda nanti menjadi seorang pengusaha, tidak hanya sekedar ya bisnisnya bisnis konvensional, tetapi Anda bisa melakukan bisnis online ya. Nah, dengan demikian saya kira ya pangsa pasar Anda akan lebih luas dan Anda akan hidup sejahtera dengan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Saya yakin Anda pasti bisa. Cegahlah stunting dan yakinlah bahwa Anda adalah menjadi generasi berencana, generasi penerus bangsa yang betul-betul ya mengindahkan keluarga bahagia dan sejahtera. Demikian saudara, sampai jumpa dalam sesi berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.